ibu itu, setiap perempuan itu memang sudah seharusnya menjadi dai. Jadi dai dengan batasan-batasan tertentu, khususnya dai di keluarganya. Ya, berdakwah di keluarganya, menyiapkan anak-anak yang saleh, menyiapkan generasi yang terbaik. Jadi sebelum keluar siapkan di dalam. Dan banyak contoh-contoh yang kemudian, Allah, dari persiapan seorang ibu yang baik ini melahirkanlah kemudian anak-anak yang hebat. Kenapa ibu tidak berinvestasi pahala? Istithmar dakhili fil ailah lil aulad wal jil, ya, fil mustaqbal. Kama amilathu yani ummu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala. Jadi kenapa ibu tidak berinvestasi di dalam rumah? Ibu tidak harus misalnya menjadi ulamanya, tapi anaknya yang kelak jadi ulama besar seperti yang dikerjakan oleh ibundanya al-Imam Asy-Syafi'i. Ini single parent, Bu, Pak. Single parent, tapi bisa mendidik anaknya menjadi imam besar. Demikian Imam Ahmad juga seperti itu. Demikian Ibnu Hazm juga dididik demikian. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu ibunya mendidik beliau malam-malam kalau tahajud dibangunkan. Kalau musim dingin airnya dihangatkan, dibawa ke majlis para ulama. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i digendong oleh ibundanya, datang sampai tawaf di Mekah, sampai kemudian jadi ulama besar, sampai pergi ke Irak, sampai datang kafilah dari Irak ke Mekah menyebut qala Muhammad bin Idris, qala Muhammad bin Idris, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, fas'alathum man huwa Muhammad bin Idris. Ya, siapa Muhammad bin Idris? Wa huwa syabun ata min Makkah. Faqalat ummu huwa ibni. Ya, dia anak saya katanya kan. Jadi ibunya yang mendidik dia sehingga menjadi orang hebat di kemudian hari. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau memang dakwah ini ingin menjadi passion dalam kehidupan Anda yang perempuan, maka itu pun terpuji, silahkan. Ya, seperti Sayyidah Aisyah pernah mencontohkan itu. Dan memang dipersiapkan oleh Nabi, itu di antara sunnah Nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu dari sejak kecil kelihatan bakatnya. Bahkan kata Syekh Ahmad Yassam tadi, dari sejak kecil beliau sudah hafal nasab-nasab perempuan pada saat itu. Bayangkan, nasab perempuan hafal tuh sekampung. Jadi kalau ditanya, ini anak siapa? Wah, ini anak si Fulan, binti Fulan, binti Fulan, binti Fulan. Nasab orang-orang Arab hafal. Ya, kalau Anda tanya misalnya di sini, siapa nama wakil bupatinya? Oh, Pak Hengki bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Ya, Anda siapa? Kalau ditanya gampang, saya Asep, ya, keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Adam, Ibnu Adam. Kalau ditanyakan paling gampang begitu, tapi Sayyidah Aisyah hafal dari awal sampai akhirnya. Dan beliau juga tahu ya di masalah-masalah kedokteran, belajar kedokteran. Ya, kata tadi Syekh Ahmad Yassam, baik di ulumul insaniyah ya, masalah-masalah yang umum. Jadi pendakwah itu bukan hanya sekedar harus hafal di bidang-bidang misalnya keislaman, tafsir, ayat Quran, hadis dan sebagainya, tapi perkuat itu juga dengan ilmu-ilmu umum. Ya, sehingga bisa tafsiran kita ayat-ayat itu dibuktikan dengan hukum-hukum semesta. Belajar fisika supaya bisa menafsirkan bagaimana hukumnya jamak qasar, berapa ukurannya. Dulu 3 farsah. 3 farsah itu berapa kilometer sekarang? Bagaimana bisa dikonversi ke 82 kilometer? Itu pun syaratnya apa? Apa rumus kecepatannya? Ya, kalau kita ingin menempuh jarak 82 kilo tapi kan kecepatannya lebih cepat sehingga sampainya sebelum waktu sholat. Apakah di situ boleh berlaku jamak dengan qasar? Di fisika kan S sama dengan V kali T, gitu kan? Jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, kalau kecepatan makin kencang, maka percepatannya kemudian menguat. Kalau percepatannya kemudian menguat, maka momentum untuk sampainya lebih cepat dari sebelumnya. Waktunya lebih berkurang. Untuk menemukan T itu kan S dibagi V. Ya, kalau saya pengen ke Bandung itu kecepatannya lebih tinggi lagi, 240 km per jam, gitu kan? Sampai ke rumah sakit Hasan Sadikin misalkan. Nah, ke Bandungnya. Maka yang tadinya 3 jam bisa 2 jam, bisa 1 jam kan? Ya, kalau Anda berangkat kemudian zuhur, kalau kecepatannya ringan sampai sini asar, mungkin berlaku hukum jamak. Tapi kalau kecepatannya banyak sampai sini sebelum asar, maka tidak berlaku jamak pada saat itu. Maka ini akan sangat menentukan. Kadang-kadang belajar ilmu umum itu menjadi tafsiran yang paling bagus untuk menafsirkan agama. Anda belajar hukum fisika, hukum gaya, bab gaya, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Terapkan di bidang akidah. Iman yang kuat maka akan mendorong kita untuk beramal yang banyak. Ya, iman yang kuat, iman Anda sedikit, maka amalnya pun sedikit. Al-iman wal amal. Sama, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukulannya sedikit, bunyinya sedikit. Tapi pukulan kencang, bunyinya kencang. Maka iman yang kuat melahirkan amalan yang kencang. Iman yang sedikit melahirkan kemudian amalan yang sedikit. Bagaimana bisa menguatkan iman dan sehingga amalannya kuat, maka keluarkan lagi. Sehingga efek gayanya lebih kuat. Ambil di situ. Sama dengan hukum terapannya, ya, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. F berbanding lurus dengan P. Terapkan dalam hukum akhlak. Orang yang banyak gaya, banyak tertekan. Gitu kan? Maka kalau ini kita amalkan dalam kehidupan, maka semuanya akan saling melengkapi. Wa kadzalika hunalika Ibnu Rusyd wa huwa tabib, ya. Ibnu Rusyd itu dokter bedah. Tapi bisa mengarang kitab Bidayatul Mujtahid, kitab fikih. Ini di Islam itu kalau Anda melihat orang-orang pintar di masa lalu, mereka tidak akan cukup di satu bidang. Tidak akan cukup di satu bidang. La yanhasid lil ulama illa qudama, yakni fi majalil ilmi wahid.
فهم مفسر في نفس الوقت أيضا وهم محدث نفس الوقت أيضا وهم من أهل الرياضية يا رياضيين من أهل الحساب يكفيكم يعني ابن سينا الكندي الفارابي الخوارزمي الغزالي الإمام الغزالي wa ashbah dzalika. Jadi ini dorongan yang kuat, silahkan jadi pendakwah ya, disiapkan dari sekarang masuk dalam jurusan dakwah tapi yang serius. Cintai ilmunya, siapkan diri kita karena biasanya kalau sesuatu dikerjakan dengan cinta maka akan serius. Ya, seorang anak muda yang sedang cinta pada pasangannya, dengar batuk sedikit aja dari Kalimantan pulang dia ke Bandung. Ya. Maka demikian orang yang ahli ilmu, kalau dia cinta pada ilmunya, dia tidak akan mengabaikan setiap hurufnya. Pasti setiap huruf pun akan jadi perhatiannya. Wal hub wal mahabba lil ulum hadza aidan muhim jiddan. Indama antum tuhibbuna al ilma fa antum yani sawfa tahtamuna bi kulli harfin min al huruf wa bi kulli kalimatin min al kalam fima tata'allamuna min al ulum al muayyana. Wallahu ta'ala a'lam.